I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Tidur adalah suatu proses biologis yang kompleks. Saat tidur kita dalam keadaan tidak sadar. Tetapi fungsi-fungsi otak dan tubuh tetap aktif. Fungsi-fungsi ini bertugas melakukan sejumlah pekerjaan penting agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan benar. Saat kita tidak mendapat cukup tidur yang berkualitas, bukan hanya tubuh akan merasa lelah, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan fisik, mental, cara berpikir, dan aktivitas harian. Selanjutnya, gangguan tidur adalah sejumlah kondisi yang menginterupsi pola tidur normal. Ada sekitar 80 gangguan tidur yang telah tercatat, namun berikut ini adalah gangguan yang paling umum terjadi. Yang pertama, insomnia. Insomnia ditandai oleh berulangnya kesulitan untuk tertidur atau tidur nyenyak sepanjang malam. Orang yang mengalami insomnia juga mengalami rasa kantuk yang sangat di siang hari serta gangguan kognitif lain ketika sedang terbangun. Insomnia bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti jet lag, stres dan kecemasan, hormon atau masalah pencernaan. Kondisi ini juga bisa menjadi gejala dari suatu gangguan kesehatan. Insomnia bisa menjadi masalah serius bagi kesehatan dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan, dan berpotensi menyebabkan depresi, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, kenaikan berat badan, dan kesulitan menyelesaikan pekerjaan atau tugas sekolah. Dan yang kedua, parasomnia. Parasomnia adalah istilah untuk sejumlah tingkah laku tidak biasa yang terjadi saat seseorang akan tidur, sedang tidur, atau saat fase transisi antara tidur dan bangun. Tingkah laku ini juga bisa terjadi di tahap tidur yang berbeda. Kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kecemasan dan takut untuk tertidur. Selanjutnya di sini ada beberapa kebiasaan orang saat tertidur, yaitu berjalan sambil tidur, bicara sambil tidur atau mengigau, mimpi buruk, mengompol, menggemeretakkan gigi atau mengatupkan rahang keras-keras. Paralisis yaitu tubuh terasa lumpuh ketika baru bangun tidur, biasanya berlangsung hanya beberapa menit, berhalusinasi. Dan yang ketiga, sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan yang berhubungan dengan tidur. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan di saluran napas bagian atas. Sleep apnea ditandai dengan berhentinya napas saat seseorang tertidur. Ini adalah masalah kesehatan yang serius karena menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Penderita sleep apnea juga jadi sering terbangun di malam hari karena terdesak dan berusaha menarik napas. Gejala umum lainnya adalah mendengkur dengan keras. Dan yang keempat, Restless Leg Syndrome atau RLS. RLS atau sindrom kaki gelisah adalah perasaan tak terkendali yang menyebabkan penderitanya harus menggerak-gerakan kaki. Dorongan ini kadang-kadang disertai dengan sensasi gatal, tertusuk, dan nyeri di kaki. Meskipun gejala-gejala ini bisa muncul di siang hari, tetapi akan menjadi semakin parah di malam hari. Penderita RLS biasanya mengalami dorongan paling kuat untuk menggerak-gerakan kaki saat berada di tempat tidur, hingga menyebabkan mereka sulit tertidur atau tidur nyenyak. RLS seringkali berhubungan dengan gangguan kesehatan tertentu termasuk ADHD dan Parkinson. Tetapi penyebab pastinya tidak selalu diketahui. Selanjutnya, yang kelima, hipersomnia. Gangguan tidur ini merujuk pada rasa kantuk dan lelah di siang hari meskipun sudah tidur cukup di malam hari. Perasaan ini bisa mengakibatkan penderitanya tertidur tiba-tiba secara berulang, yang kemudian berisiko menyebabkan kecelakaan. Beberapa orang yang menderita hipersomnia bisa merasakan serangan kantuk lebih dulu, sementara sebagian lainnya tiba-tiba saja tertidur. Lalu di sini kita akan menjelaskan mengenai apa itu narkolepsi, hipersomnia idiopatik, dan sindrom Klein-Levin. Narkolepsi ditandai dengan hilangnya kontrol atas otot-otot disertai jatuh tidur bila mengalami serangan emosi yang sangat hebat, terlalu sering sedih, bahagia, dan sebagainya. Hipersomnia idiopatik serupa dengan narkolepsi ditandai dengan rasa ingin tidur yang sangat kuat di siang hari meskipun sudah tertidur cukup, namun tidak disertai kataleksia atau hilangnya kontrol otot akibat serangan emosi. Sindrom Klein-Levin suatu kelainan langka yang membuat penderita tidur berlebihan bisa sampai 20 jam sehari pada beberapa kasus. Ada banyak masalah kesehatan, penyakit, dan kelainan yang bisa menyebabkan gangguan tidur. Pada kebanyakan kasus, gangguan tidur terjadi akibat suatu masalah kesehatan, terutama alergi dan masalah pernapasan. Alergi flu dan infeksi saluran napas atas bisa membuat penderitanya kesulitan bernapas di malam hari sehingga mengakibatkan sulit tidur. Sering buang air kecil dikenal juga dengan istilah nokturia. Kondisi ini membuat penderitanya tidak bisa tidur nyenyak karena harus berkali-kali ke kamar mandi sepanjang malam. Ketidakseimbangan hormon dan penyakit saluran kencing bisa mengakibatkan gangguan ini. Lalu kronis. Rasa sakit yang terus-menerus bisa menyebabkan seorang sulit untuk tidur, bahkan menyebabkan penderitanya terbangun saat sudah mulai beristirahat. Beberapa hal umum yang bisa mengakibatkan nyeri kronis adalah artritis, sakit kepala, nyeri punggung dan pinggang, peradangan usus,
fibromyalgia, dan sindrom kelelahan kronis. Stres dan kecemasan. Dua kondisi ini seringkali memberikan dampak buruk pada kualitas tidur karena membuat penderitanya sulit tertidur atau mengalami mimpi buruk bahkan berjalan dalam tidur. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.